Oke, kembali lagi bersama saya Movie Mining. Saya akan menceritakan seorang murid pindahan yang ternyata vampir. Video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata, tidak untuk dicontoh pada kehidupan sehari-hari. Segala adegan yang terkait dalam video ini hanyalah rekayasa semata. Apabila terdapat kesamaan nama atau kejadian, maka itu merupakan ketidaksengajaan. Segera kalian siapkan rokok dan kopi, supaya kalian bisa menikmati alur cerita film ini dengan nyaman. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Orange Marmalade yang dirilis tahun 2015. Menceritakan tentang kehidupan seorang anak perempuan yang terlahir dari keluarga berbeda, yaitu keluarga vampir. Dikisahkan 300 tahun yang lalu manusia dan vampir dikisahkan melakukan perjanjian damai. Tetapi mereka masih saja tidak akur satu sama lain. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak videonya sama-sama. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa selalu support terus channel Movie Mining dan jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Di awal film kita diperlihatkan tentang mimpi seorang siswi yang bernama Mari. Ia adalah seorang vampir yang hidup di dunia manusia. Mimpi itu menceritakan tentang trauma masa kecilnya yang dijauhi oleh temannya karena ia dianggap sebagai monster. Saat terbangun, ia tiba-tiba berteriak, yang membuat penumpang di kereta terkejut dan memandanginya, dan di saat bersamaan, seorang laki-laki di samping Mari tengah melakukan pelecehan terhadap seorang wanita. Saat di kereta mendengar Mari berteriak, laki-laki itu terkejut dan melepaskan tangannya dari paha si wanita. Semua mata tertuju pandangan kepada Mari. Namun laki-laki itu mengira semua orang memandanginya. Ia pun mengelak dan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun, tapi wanita yang menjadi korbannya mengatakan kebenarannya. Di sana juga ada seorang siswa bernama Jaimin yang ikut melihatnya. Ia terkejut melihat seragam sekolah Mari yang sama dengan seragam sekolah miliknya. Saat itu laki-laki tersebut segera berlari dan menjatuhkan susu miliknya. Orang-orang yang mengejarnya tidak sengaja menginjak susu tersebut. Dan mengejutkannya, minuman tersebut bukan berisi susu melainkan berisi darah. Darah itu terciprat kemana-mana termasuk ke wajahnya Mari. Semua orang pun terkejut dan ternyata laki-laki itu adalah seorang vampir. Dan saat kereta berhenti, laki-laki itu pun kabur dan menghilang entah kemana. Sedangkan Mari yang terkena darah pun mulai bereaksi dan Jaimin yang melihat itu mendekatinya. Jaimin nyaris tidak bisa mengontrol dirinya dan nyaris menggigit leher. Namun ia segera tersadar dan bergegas pergi dari sana. Setelahnya Mari datang sebagai murid pindahan di sekolahnya Jaimin. Teman-teman baru di kelasnya melihat berita dan bertanya tentang kejadian tadi pagi, tentang vampir di kereta kepada Mari, karena ada di video yang tersebar itu. Mereka juga berdebat tentang manusia dan vampir yang hidup berdampingan dan yang menjelaskan tentang janji perdamaian antara manusia, dan juga banyak dari mereka yang tidak setuju dengan hal tersebut. Karena mereka takut dengan vampir, termasuk juga Jaimin, yang sangat membenci vampir. Namun sang guru menjelaskan bahwa manusia tidak perlu khawatir, karena mereka sudah memiliki janji perdamaian. Dalam janji itu para pakar berjanji tidak akan pernah menjadikan manusia sebagai mangsa dan menghisap darahnya. Setelah itu para siswa di kelas masih membicarakan tentang parkir dan hal-hal yang tidak disukai oleh vampir, dan Mari yang mendengar itu mencoba memakan hal-hal yang tidak disukai oleh vampir tersebut. Hal itu untuk menutupi identitas dirinya agar mereka percaya bahwa dia adalah seorang manusia sama seperti mereka dan bukan seorang vampir. Kemudian kita diperlihatkan ayah Mari yang sedang membuat minuman yang terbuat dari darah hewan dan dibungkus dengan plastik berlabel jus tomat di rumahnya. Jadi ini adalah makanan mereka, dan saat di perjalanan pulang Mari naik kereta deh. Ia tertidur, ketika itu dia mencium bau darah yang manis berada di dekatnya. Ia pun mendekatkan dirinya dan menjilat leher orang yang ada di sampingnya itu, yaitu Sinjai Mankes. Saat itu Mari tiba-tiba terbangun dan ia tersadar.
Dia pun langsung pergi dari sana dan menjatuhkan buku Ni. Si pemiliknya Diamond yang melihat itu mengambilnya dan ia menyimpannya. Akibat kejadian ini Jaemin mulai tertarik pada Mari. Setelah tiba di rumah Jaemin melihat buku musik mirip Mari tadi, ia pun mengambil gitar pemberian ibunya dan memainkannya. Nah, singkat cerita saat pulang sekolah aja Jaemin mengejar Mari dan meminta penjelasan kepadanya. Kenapa ia melakukan hal semacam itu, namun Mari tidak mengingat dan tidak mengetahui siapa Jaemin. Jaemin yang mendengar itu merasa marah. Dia mencoba mengingatkan Mari dan apa saja yang telah dilakukannya saat itu, dan mencium darah yang berbau manis dari tubuhnya. Orang di sini Jaemin ingin Mari meminta maaf padanya sekaligus mengembalikan buku miliknya Maryam. Di sisi lain Yoon Jae bertemu dengan ibu Jaemin. Ia menyerahkan foto-foto Jaemin saat di sekolah kepadanya, takut menemui putranya karena ia tahu bahwa Jaemin masih marah dan membencinya. Jadi ini alasan Jaemin membenci ibunya karena telah menikahi seorang vampir. Sun Jae yang merupakan guru sekaligus ayah tiri Jaemin meminta bertemu di kafe dan membujuknya agar dia meraih mimpinya untuk bermain musik. Di saat mau pulang dia melihat Mari yang menyanyi di kafe tersebut. Jaemin mengajak Mari untuk membuat band bersamanya, namun Mari menolaknya. Kemudian datang ke rumah Siho yang merupakan keponakannya. Dia menyelamatkannya karena dihukum oleh Vampire Control System di sini. Ia juga meminta agar si Jaemin datang ke sekolahnya. Setelah beberapa waktu untuk meminta Ara untuk membujuk Mari agar mau bergabung dengan band sekolah. Namun Ara yang tidak menyukai Mari karena berhasil menarik perhatian Jaemin, ia pun mengganti kode kunci lokernya Mari, yang mana berisi minuman darah atau makanannya Mari. Mari kemarin tidak sempat meminum itu akibat lokernya nggak bisa dibuka. Ia pun mulai merasa pusing dan saat di jalan dia bertemu dan mencium bau darah yang manis. Di sini ada yang menggigitnya namun ia tersadar kembali. Setelahnya ia pun pergi dari sana. Mari yang tengah berlari tiba-tiba pingsan. Di depan Siho membawanya ke ruang UKS dan memberikannya sebuah darah, mengetahui bahwa Siho adalah vampir juga. Jadi ini ternyata teman masa kecilnya dulu. Setelahnya cover Mari nggak bisa dibuka dan di sana ada baju olahraganya. Ia pun dihukum karena pas jam olahraga yang tidak memakai bajunya. Kemudian Ara kembali berbohong. Dia bilang bahwa dia bisa kalau kerja dengan kode milik Pare. Dia pun akhirnya dihukum mengelilingi lapangan dan di sini kemudian Ara berulah lagi dan memfitnah Mari sebagai orang yang menodai baju olahraganya. Ia berpura-pura seolah dia orang yang tersakiti. Namun Jaemin dan Siho membela Mari. Kemudian Sehun teringat masa lalunya dengan Jimin saat mereka bermain gitar dahulu. Saat itu Jimin bilang bahwa ibunya menikah dengan seorang vampir dan berharap para vampir mati saja. Dan dari situlah awal mula Jaemin sangat membenci Ara. Keesokan harinya Siho tinggal di rumahnya Mari dan dia memperingatkan untuk tidak terlalu mempercayai Jaemin. Beberapa waktu kemudian adiknya Mari mengajak Siho untuk keluar, namun saat keluar dia menghilang saat di taman. Jaemin yang gak sengaja bertemu Mari dan mengetahui adiknya Mari menghilang, ia ikut mencarinya. Dan tak lama kemudian ia berhasil menemukannya dan memeluknya. Adiknya Mari gak bisa mengontrol nafsu vampirnya. Ia pun mau menggigitnya, namun sebelum itu terjadi Mari berhasil menggagalkannya dan langsung bawa adiknya pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah heboh karena Jaemin membantu Mari. Kemudian Ara mengatakan kepada Mari bahwa dirinya dipanggil ke ruang guru. Istana Mari mengetahui bahwa guru ini juga bagian dari mereka. Dia juga menceritakan tentang kehidupan Sehun dan orang tuanya, yang dihukum karena peraturan tentang vampir. Setelah itu Mari pergi ke ruang BK dan ia bertemu dengan Jaemin. Dia berterima kasih padanya karena telah menemukan adiknya. Dan dia meminta maaf atas perbuatannya karena telah mengabaikannya. Jaemin pun menerima permintaan maafnya dan di sini ia memainkan gitar dan menceritakan tentang kehidupannya yang dijalaninya selama ini. Dan singkat cerita Mari dan Siho ikut bergabung dengan band sekolah mereka, menamakan band mereka dengan nama Orange Marmalade.
Sejak saat itu mereka terus latihan bersama dan tampil di berbagai acara musik yang terkenal. Dan gara-gara itu pula Jaemin dan Mari menjadi semakin dekat. Suatu ketika Jaemin dan ibunya bertemu namun hanya menganggap ibunya ini hanya sebagai guru dan memintanya untuk bersikap saja dan bukan sebagai orang tua. Dan film pun selesai. Sekali lagi kalau kalian menyukai video ini jangan lupa subscribe, like, and comment.